Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah maka kita semua bisa berkumpul di studio RRI Serui sore hari ini. Tak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat pendengar dimanapun berada, dan juga ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Enrekang yang hadir di studio. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program khusus Ramadan 1446 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Salmawati akan menemani kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga telah hadir ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Enrekang. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ibu-ibu. Walau sedang dalam menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Hadir juga bersama kita yaitu Ustadz Zahri Rizal SVDI sebagai narasumber kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kaum muslimin muslimat pendengar dimanapun berada, dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, tema yang akan kita bahas yaitu fidyah dan kafarat dalam puasa. Dan nanti akan diberikan kesempatan buat ibu-ibu majelis taklim untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Baik, mengawali acara risalah kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Pak Ustadz Zahri Rizal SVDI untuk memberikan tausiah singkatnya, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Enrekang, apa kabar ibu-ibu? Dan para pendengar setia RRI Serui yang berada di rumah, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana kita yang ada di studio ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semuanya masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya dapat kembali bertemu
dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dan mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, diberikan kekuatan sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini sampai nanti di akhir bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita selalu akan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, para pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita akan coba mengangkat satu tema, yakni yang berjudul fidyah dan kafarat dalam berpuasa. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, kalau kita berbicara mengenai fidyah dan kafarat, itu kelihatannya mirip tapi tak sama, gitu ya. Mirip tapi tak sama. Nah, oleh sebab itu kita lihat satu-satu, apa itu fidyah dan apa itu kafarat. Fidyah itu berasal dari kata fada'a, ya. Fada'a yang berarti mengganti, ya, mengganti atau menebus, ya, mengganti atau menebus. Mengganti apa atau menebus apa? Mengganti puasa kita yang mana kita tidak mampu melakukan di dalam bulan suci Ramadan, ya. Tapi menggantinya itu bukan dengan mengganti dengan berpuasa lagi. Nah, karena kalau mengganti dengan berpuasa lagi itu namanya mengqadha. Nah, tetapi fidyah itu kita mengganti dengan yang namanya memberi makan fakir miskin, ya. Itu yang namanya fidyah. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa saja yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dan diperbolehkan untuk membayar fidyah? Nah, itu yang harus kita ketahui. Karena tidak semuanya yang meninggalkan puasa di dalam bulan suci Ramadan harus membayar fidyah, ya. Tetapi ada golongan-golongan tertentu yang mana ketika mereka meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, maka dia dibolehkan untuk membayar fidyah. Apa itu atau golongan apa itu saja? Yang pertama adalah golongan orang yang memang tidak mampu berpuasa karena usianya sudah lanjut atau usianya sudah tua. Jadi orang yang usia lanjut atau orang tua yang mana tidak memiliki kemampuan lagi untuk menahan dirinya untuk berpuasa, maka orang seperti ini diperbolehkan untuk yang namanya membayar fidyah. Ya, contohnya mungkin kakek kita, gitu ya, atau nenek kita, ya, yang sudah tua renta, ya, tidak mampu lagi berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedua yang juga diperbolehkan untuk membayar fidyah adalah orang yang sakitnya menahun, ya, orang yang sakitnya menahun dan kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil. Tetapi untuk kesembuhan
setiap orang pasti berharap untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika orang itu sakitnya sudah menahun, kemudian kemungkinan untuk sembuhnya itu kecil, dengan terus berharap akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, maka orang tersebut juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan boleh membayar fidyah. Gitu ya. Tapi kalau sakitnya cuma malaria gitu ya, pilek gitu. Ya, mungkin tidak berpuasa, nanti dia harus mengqadha, bukan membayar fidyah ya. Apalagi kalau cuma sakit bisul ya, nah itu tetap harus puasa ya. Tidak boleh tinggalkan puasa. Itu. Jadi golongan yang kedua adalah orang yang sakit menahun dan kemungkinan sembuh itu sangat kecil. Maka dia boleh tidak berpuasa dan boleh membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui. Ya, ini terutama untuk ibu-ibu ya, yang hamil dan menyusui. Terlebih lagi kalau tahun ini hamil ya, kemudian melahirkan, tidak lama hamil lagi ya, lanjut terus sambung. Ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah, karena dikhawatirkan ya, ketika dia sudah berkonsultasi dengan dokter, dikhawatirkan kalau dia berpuasa bisa mengganggu dirinya, kesehatan dirinya, dan juga bisa mengganggu kesehatan dari janin atau bayinya. Nah, ini boleh dia meninggalkan puasa dan membayar fidyah. Kemudian juga orang yang boleh meninggalkan puasa dan membayar fidyah adalah orang yang lupa mengqadha puasanya terdahulu. Ya, contohnya tahun kemarin dia tidak berpuasa beberapa hari. Kemudian saking sibuknya dia ya, sehingga lupa ternyata sudah masuk lagi bulan suci Ramadan. Maka dia ini membayar fidyah. Tapi orang ini punya kekhususan. Dia membayar fidyah dan juga dia harus tetap mengqadha puasanya. Gitu ya. Gitu. Ini karena memang dia lupa ya, bukan karena tadi orang tua atau orang yang menyusui ya, atau orang yang sakit menahun. Ini karena dia lupa saja, mungkin karena haid, mungkin kalau ibu lagi datang bulan sehingga mungkin seminggu tidak berpuasa gitu ya. Kemudian mendekati bulan suci Ramadan baru dia ingat, aduh, saya belum bayar, saya punya puasa tahun lalu, tinggal 3 hari. Nah, akhirnya dia bisa bayar 3 hari, tapi 4 hari dia tidak bisa bayar, mengqadha. Kemudian sudah masuk bulan suci Ramadan, maka dia membayar fidyah yang sisanya itu. Tetapi nanti dia tetap harus mengganti setelah bulan suci Ramadan selesai ya. Dia tetap harus mengganti mengqadha puasanya itu tadi yang terlupakan. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang, para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kemudian juga orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa kemudian boleh membayar fidyah adalah orang yang pekerjaannya itu berat, yang mana pekerjaannya itu sebagai satu-satunya pekerjaan yang untuk menghidupkan keluarganya dan dia tidak bisa meninggalkannya ya, sehingga kalau dia berpuasa dia tidak mampu ya. Contohnya mungkin pekerja di tambang gitu ya, di tambang yang memang dalam kondisi yang berat ya, panas gitu ya, butuh tenaga yang maksimal, yang kuat. Maka orang-orang pekerja berat seperti ini diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya dan membayar
membayar fidyah sambil berusaha kalau bisa mendapatkan kerja yang tidak mengganggu untuk berpuasa Ramadan. Nah, itu beberapa golongan yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan dan juga diperbolehkan untuk membayar fidyah. Gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui tentang fidyah. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah and Rekang, para pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Selanjutnya kita melihat apa itu kafarat. Ya, apa itu kafarat? Kafarat itu berasal dari kata kafara, ya, kafara yang berarti menutup atau menebus. Jadi hampir sama tadi ya. Tadi fidyah juga mengganti atau menebus. Kalau kafarat itu menutup atau menebus. Nah, menebus apa? Menebus dosa atas kesalahan yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, apa itu dosa yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan sehingga dia mendapatkan kafarat, ya, mendapatkan hukuman untuk menebus kesalahannya tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan suami istri, ya, di dalam bulan suci Ramadan, ya. Nah, ini biasanya itu mungkin pengantin baru kah, gitu ya. Jadi mendekati bulan suci Ramadan baru nikah, gitu. Lagi semangat-semangatnya gitu ya. Tidak sadar sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian melakukan hubungan suami istri. Maka kedua orang tersebut mendapatkan kafarat. Ya. Kafaratnya apa? Ya, hukumannya apa untuk menebus dosa tersebut? Ya, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membebaskan budak, ya, membebaskan budak yang sehat, gitu. Artinya dia harus membebaskan budak. Kalau sekarang budak ya kayak pembantu, tapi kalau pembantu itu masih dinaungi dengan hak asasi manusia. Namanya kalau budak itu ya mau dihukum kah, mau dikerasi kah sama majikannya, itu bebas, ya. Tapi mungkin kalau sekarang ini sudah tidak ada perbudakan lagi. Tapi hukumannya itu tadi, ya, harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tahan 1 hari saja susah. Apalagi disuruh puasa 2 bulan, ya. Itu. Tapi itu hukumannya, ya. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Tidak ada bilang 1 bulan dulu, 1 bulan istirahat, baru nanti 1 bulan lagi, tidak. Jadi 2 bulan berturut-turut, nyambung. Harus berpuasa. Kalau tidak mampu lagi, ada pilihan lainnya. Memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Ini kalau yang mampu, boleh, bisa. Tapi kalau yang tidak mampu, susah. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar, ya, ada sebuah kisah, gitu ya. Ada sebuah kisah pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, gitu. Jadi ada seorang, dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, "Wahai Rasulullah, saya ini celaka." Rasulullah kaget, "Kenapa kamu celaka?" Gitu ya. "Kenapa kamu celaka?" Dia katakan, "Saya telah berhubungan suami istri di siang bolong, ya, di siang hari pada saat sedang berpuasa." Kemudian kata Rasulullah, "Ya, kalau begitu kamu harus yang pertama tadi membebaskan budak." Terus orangnya katakan, "Bagaimana saya bisa membebaskan budak, wahai Rasulullah? Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya uang
untuk membebaskan seorang budak. Kemudian kata Rasulullah yang berikutnya, kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia katakan, jangankan 2 bulan, ya Rasulullah, 1 bulan saya tidak mampu, ya 1 hari saya tidak mampu. Nah, kalau begitu kamu memberi makan 60 fakir miskin. Dia katakan, saya nggak punya uang untuk memberi makan fakir miskin. Ini orang ini memang keterlaluan, ya. Sudah nggak punya apa-apa, ya, tapi melanggar, ya, apa yang diatur oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah bilang, baiklah kalau begitu, ini ada saya punya kurma 1 keranjang ini, kamu bagikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya, orang-orang fakir miskin, kamu sedekahkan kepada mereka. Kemudian apa yang dia katakan? Dari ujung barat sampai ujung timur, saya ini yang paling miskin wahai Rasulullah. Bagaimana saya mau bagikan kepada orang lain sedangkan saya adalah orang yang paling miskin? Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah tersenyum sampai kelihatan giginya. Itu berarti sesuatu yang sangat lucu sekali. Jadi kalau ibu-ibu ketawa sudah kelihatan gigi, nah itu berarti yang diketawain itu lucu, ya. Tapi kalau masih senyum saja, bibirnya saja yang kelihatan tersenyum, itu belum terlalu lucu. Itu. Jadi Rasulullah itu melihat orang ini lucu sekali sehingga Rasulullah tertawa sampai kelihatan giginya. Maka Rasulullah katakan apa? Rasulullah katakanlah, ambillah gandummu, ambillah kurma tersebut, kemudian makanlah bersama keluargamu. Nah, jadi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Endrekang, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, kira-kira itu, ya, beberapa pemahaman tentang fidyah dan kafarat, ya. Mudah-mudahan kita bisa sedikit memahami dan bagaimana kita bisa berhati-hati, ya. Berhati-hati dalam beragama, dalam berislam, sehingga kita tidak mendapatkan kafarat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sangat jelas tadi tausiah singkat dari Ustadz tentang fidyah dan kafarat dalam berpuasa. Selanjutnya tanya jawab dan dipersilahkan kepada ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi Pak Ustadz sangat jelas untuk saya tentang fidyah. Tapi mungkin ada di antara ibu-ibu yang belum jelas. Jadi yang saya tanyakan di sini Ustadz, apakah setelah kita membayar fidyah tetap harus mengganti puasa? Demikian pertanyaan saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya saya jawab. Apakah setelah kita membayar fidyah tetap harus mengganti puasa? Ini yang tadi itu bahwa ada 2 pendapat ulama. Jadi kalau ada 2 pendapat ulama, yang satunya itu mengatakan kalau sudah bayar fidyah, ya, tidak perlu lagi membayar, tidak perlu lagi mengqadha puasanya. Gitu. Itu yang pertama. Terutama untuk tadi orang yang sudah tua renta, orang yang sakitnya menahun, ya. Kemudian orang yang pekerja keras, ya. Itu yang diperbolehkan supaya setelah membayar fidyah tidak lagi untuk mengqadha puasanya. Tetapi ada ulama yang juga berpendapat bahwa selain yang tadi itu, 3 tadi itu, yang dua tadi, yakni ibu-ibu yang menyusui atau ibu yang hamil, maka ada pendapat ulama
kalau dia itu berpikir tentang kesehatan dirinya, maka dia itu tetap harus mengqadha puasanya. Nah, tetapi kalau dia berpikir tentang janinnya, ya, janinnya, maka dia cukup membayar fidyah. Nah, tetapi yang tadi satu lagi itu dia lupa, ya, dia lupa karena kesibukannya, mungkin karena haid kemarin tahun lalu, kemudian dia lupa bertemu dengan bulan suci Ramadan lagi berikutnya, ya, dia tidak sempat mengganti, apakah itu haid ataukah mungkin sakit, ya, sakit yang biasa, malaria atau demam atau batuk apa segala macam yang ringan. Nah, kemudian dia tidak berpuasa dan sudah masuk lagi bulan puasa berikutnya, maka orang tersebut harus membayar fidyah dulu, ya, berapa hari yang dia tinggalkan, kemudian dia juga harus mengqadha puasanya setelah bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan suci Ramadan selanjutnya dia ada lagi batal tidak puasa, maka menjadi double, dia harus mengqadha puasanya. Mungkin seperti begitu. Allahu a'lam bishawab. Penanya selanjutnya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk membayar fidyah dan berapa besaran yang harus kita bayarkan? Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kapan waktu yang tepat untuk membayar fidyah dan berapa besarannya? Nah, ini memang perlu harus kita ketahui. Untuk waktu yang tepat itu ada beberapa waktu sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya, untuk membayar fidyah. Yang pertama adalah waktu di akhir bulan suci Ramadan, ya, artinya sudah mau masuk 1 Syawal, gitu ya, mungkin pada saat dia bayar zakat, ya, kemudian dia ada beberapa hari batal itu, ya, dia tidak berpuasa, gitu ya, mungkin karena itu tadi menyusui atau hamil. Maka ketika itu dia bayar berapa yang dia tinggalkan harinya untuk tidak berpuasa. Tapi itu yang diperbolehkan, ya, oleh syariat tadi. Di akhir bulan suci Ramadan. Dia boleh bayar sendiri atau juga dibayarkan oleh keluarganya, ya. Mungkin kalau orang tuanya yang tidak berpuasa, maka anaknya boleh membayarkan fidyahnya. Kemudian setiap hari selama bulan suci Ramadan, ya, selama bulan suci Ramadan dia mau bayar silakan, gitu ya. Boleh juga ketika dia meninggalkan hari itu dia bayar juga hari itu. Pada saat hari itu dia tinggalkan, dia bayar juga hari itu, gitu. Jadi selama kalau 30 hari dia tidak berpuasa, maka setiap hari dia membayar, gitu ya, membayar fidyahnya tersebut karena tidak berpuasa. Kemudian juga bisa dibayar setelah bulan suci Ramadan, ya, sesuai kemampuan kita saja, gitu ya, sesuai kemampuan orang yang tidak berpuasa dan diperbolehkan untuk membayar fidyah. Kayak tadi dia lupa, itu kan sudah mau masuki bulan suci Ramadan berikutnya, ya, maka dia harus membayar fidyahnya. Jadi selama 1 tahun itu dia harus membayar fidyahnya, gitu ya. Diusahakan jangan sampai masuk ke bulan suci Ramadan berikutnya, gitu. Jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan, ketika dia punya kemampuan untuk membayar, maka bayarlah pada waktu tersebut. Berapa besarannya? Besarannya itu kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i mengatakan besarannya itu 1 mud.
1 mud itu sama seperti 0,75 kilogram gandum atau kurma. Nah, kalau Imam Hanafi katakan 2 mud. Ya, kalau 1 mud itu tangan tuh begini. Ya, tangan tuh terlentang kayak gini terus ditaruh gitu ya. Nah, taruh gandum, kalau sekarang mungkin beras ya gitu ya. Nah, kalau menurut Imam Hanafi 2 mud berarti 1,5 kurang lebih 1,5 kilogram. Nah, 1,5 kilogram. Nah, cuma kalau sekarang ya, kalau sekarang itu para ulama sudah memutuskan gitu ya, memutuskan untuk langsung saja dalam bentuk makanan jadi. Dalam bentuk makanan jadi. Ada nasinya, ada lauknya, ya, ada sayurnya, lengkap ya. Ya, jangan nasi saja, tapi lengkap. Yang mana kalau sekarang ini menurut hasil keputusan Basnas, ya, 1 hari meninggalkan puasa, maka dia membayar fidyah uang 60 ribu. Ya, 60 ribu. Tinggal dikalikan saja, ya, tinggal dikalikan. Kalau 1 bulan dia tidak berpuasa, maka 60 ribu dikalikan 30 hari. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab dan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Dipersilahkan kepada penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bungawati. Pertanyaan saya Pak Ustadz, uang fidyah itu diberikan kepada siapa dan bagaimana cara membayarnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang fidyah diberikan kepada siapa dan bagaimana cara membayarnya. Jadi uang fidyah yang sudah dibayarkan, ya, yang sudah dibayarkan, atau mungkin kita sendiri yang akan membayarkannya, gitu ya, dengan senilai tadi kalau diuangkan mungkin 60 ribu rupiah, gitu ya, 60 ribu rupiah. Atau mungkin dalam 1 paket nasi gitu ya, yang lengkap. Kepada siapa kita berikan? Yang pertama adalah kepada orang fakir. Ya, orang fakir. Orang fakir ini adalah orang yang tidak memiliki penghasilan memang. Tidak ada pekerjaannya, ya. Tidak ada pekerjaannya sehingga tidak memiliki penghasilan. Ya, mungkin kita bisa lihat ya, siapa yang termasuk orang fakir. Nah, kemudian yang kedua, kepada siapa? Kepada orang miskin. Orang miskin ini dia punya pekerjaan, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu orang miskin. Jadi kita bisa bedakan orang fakir sama orang miskin. Kalau orang fakir memang tidak punya pekerjaan sama sekali. Kalau orang miskin ya punya pekerjaan tapi penghasilan tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga. Kemudian juga bisa kepada orang tua yang sedang sakit dan tidak berdaya. Ya. Orang tua yang sedang sakit atau sudah tidak berdaya sama sekali. Ini juga bisa kita bayar fidyah. Caranya bagaimana? Bisa kita langsung menyerahkan kepada orang yang kita anggap 3 golongan tadi, ya, orang fakir, orang miskin, atau orang tua, ya, orang tua yang sedang sakit-sakitan dan tidak berdaya sama sekali, ya. Atau juga kita bisa melalui lembaga zakat, ya. Contohnya kita tidak mau repot, ya, tidak mau repot dan kita takut salah nanti penyalurannya, kita kasih ke lembaga zakat, apakah itu Basnas ataukah lembaga zakat yang ada, ya. Kita melalui mereka karena mereka memiliki channel atau mengetahui orang-orang yang mungkin bisa diberikan, maka melewatilah mereka, ya, dengan cara kita bayar kepada mereka dan nanti mereka yang akan membantu
menyalurkan fidyah dari kaum muslimin dan muslimat kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Sahri Rizal SVDI. Disilahkan. Baik, Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Indrekang dan juga para pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, mari untuk menambah keberkahan acara Risalah Ramadan kita kali ini, mari kita sejenak menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sagara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Enrekang dan Ustadz Sahri Rizal SVDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara kita ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Es kelapa muda rasanya segar, biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.